Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hasnau Hidatul Rasyidah Ansori, NIM D600 190 112. Di sini saya dari jurusan Teknik Industri angkatan 2019 akan menjelaskan secara singkat mengenai materi analisis break-even point. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari break-even point. Itu merupakan keadaan di mana penerimaan atau total revenue secara persis hanya mampu menutup keseluruhan pengeluaran atau total cost sehingga didapatkan persamaan yaitu nilai TR sama dengan nilai TC. Untuk lebih mudahnya, break-even point itu merupakan suatu kondisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak pula menderita kerugian. Analisis BEP dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek penjualan dan aspek produksi. Untuk yang pertama, dari aspek penjualan itu berarti volume penjualan di mana total penghasilan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan dalam posisi tidak untung maupun tidak rugi. Kemudian, bila ditinjau dari aspek produksi, BEP merupakan titik yang menunjukkan tingkat produksi barang atau jasa yang dijual tetapi tidak memberikan keuntungan maupun kerugian, atau tingkat produksi barang atau jasa yang dijual di mana total penghasilan dan biaya dalam keadaan impas atau sama besarnya. Kemudian tujuan dari break-even point itu untuk menganalisis proyeksi sejauh mana banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas atau kembali modal. Kemudian ada beberapa fungsi dari break-even point. Yang pertama yaitu jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jumlah penjualan minimum ini berarti juga jumlah produksi minimum yang harus dibuat oleh perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang telah direncanakan, atau dapat diartikan bahwasanya tingkat produksi harus ditetapkan untuk memperoleh laba tersebut. Yang ketiga yaitu menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu. Dan yang keempat yaitu untuk menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi. Sehingga analisis terhadap BEP merupakan suatu alat perencanaan penjualan dan sekaligus perencanaan tingkat produksi agar perusahaan secara minimal tidak mengalami kerugian. Selanjutnya, karena harus memperoleh keuntungan, berarti perusahaan harus memproduksi di atas nilai BEP-nya. Kemudian ada beberapa manfaat analisis break-even point. Yang pertama yaitu menentukan jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jumlah penjualan minimum ini berarti juga jumlah produksi minimum yang harus dibuat oleh suatu perusahaan. Yang kedua yaitu menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang telah direncanakan. Dapat diartikan bahwasanya tingkat produksi harus ditetapkan untuk memperoleh laba tersebut. Yang ketiga yaitu menganalisis efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Dan yang terakhir yaitu menentukan harga jual produk. Kemudian ada beberapa kelemahan dari break-even point, yaitu yang pertama membutuhkan banyak asumsi, yang kedua tidak digunakan untuk mengambil keputusan akhir, yang ketiga kurang mempertimbangkan risiko dalam penjualan, yang keempat bersifat statis, dan yang terakhir tidak menyediakan pengujian aliran kas yang baik. Kemudian ada beberapa asumsi dasar dari break-even point. Untuk asumsi-asumsinya itu yang pertama, biaya dalam perusahaan dibagi dalam golongan biaya variabel dan biaya tetap. Besarnya biaya variabel secara totalitas berubah-ubah secara personil dengan volume, produksi, atau penjualan. Ini berarti bahwa biaya variabel per unitnya adalah tetap sama. Kemudian selanjutnya yaitu besarnya biaya tetap secara totalitas tidak berubah meskipun ada perubahan volume produksi atau penjualan. Ini berarti bahwasanya biaya tetap per unitnya berubah-ubah karena adanya perubahan volume kegiatan. Selanjutnya, harga jual per unit tidak berubah selama periode yang dianalisa. Dan yang terakhir, perusahaan hanya memproduksi satu macam produk. Apabila diproduksi lebih dari satu macam produk, perimbangan penghasilan penjualan antara masing-masing produk atau sales mix-nya itu akan tetap konstan.
Selanjutnya ada beberapa komponen dari break-even point. Untuk yang pertama itu ada biaya tetap atau fixed cost. Itu merupakan biaya yang nilainya itu akan selalu tetap dan konstan walaupun terjadi perubahan pada proses produksi. Perubahan yang dimaksud adalah beroperasi atau tidak beroperasinya suatu perusahaan untuk memproduksi barang pada periode tertentu. Biaya tetap itu bisa berupa penyusutan mesin, biaya tenaga kerja, biaya sewa gedung, atau biaya gudang. Kemudian ada biaya variabel atau variable cost, itu merupakan biaya yang nilainya itu dapat berubah-ubah per unitnya. Perubahan ini disebabkan oleh volume kapasitas produksi yang bisa meningkat atau menurun sesuai dengan permintaan pasar. Hubungan sejajar antara biaya variabel dan kapasitas produksi akan saling berkaitan, karena jika salah satu terjadi peningkatan, maka yang lain akan mengikuti. Contohnya itu dari biaya variabel adalah biaya listrik, biaya baku, biaya transportasi, dan lain sebagainya. Jadi sifatnya itu mereka konstan. Selanjutnya ada pendapatan atau revenue, itu merupakan penghasilan yang didapatkan dalam sebuah penjualan produk. Jumlah pendapatan diperoleh dari harga jual yang dikalikan dengan jumlah produk yang terjual di pasar. Nilai dari pendapatan itu dibutuhkan untuk memproyeksikan pendapatan periode berikutnya dengan nilai margin atau jumlah unit harga yang berbeda. Dan komponen yang terakhir itu ada harga jual atau price, itu diperoleh dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang ditambahkan dengan nilai keuntungan atau margin yang ingin diperoleh. Biasanya harga jual itu akan dihitung per unit setelah diproduksi. Selanjutnya ada beberapa metode untuk melakukan perhitungan break-even point. Yang pertama itu ada metode persamaan, yang kedua ada metode kontribusi unit, dan yang terakhir ada metode grafis. Untuk yang pertama yaitu metode persamaan, merupakan metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi. Penentuan break-even atau impas dengan teknik persamaan dilakukan dengan mendasarkan pada persamaan pendapatan sama dengan biaya ditambah dengan laba. Sehingga di sini kita akan menghitung laba terlebih dahulu dengan persamaan sama dengan Y sama dengan CX dikurangkan BX dikurang A. Dengan keterangan Y itu merupakan laba, C merupakan harga jual persatuan, X merupakan biaya produk yang dijual, B merupakan biaya variabel persatuan, dan A merupakan biaya tetap. Selanjutnya kita bisa menghitung rumus BEP dengan metode persamaan. BEP dalam rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangkan biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Kemudian kita juga menghitung BEP dalam unitnya dengan cara total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit produk dikurangkan dari biaya variabel per unit. Selanjutnya ada metode kontribusi unit. Metode ini merupakan variasi dari metode persamaan. Setiap unit atau satuan produksi yang terjual akan menghasilkan jumlah margin kontribusi tertentu yang akan menutup biaya tetap. Metode kontribusi unit adalah metode jalan pintas di mana harus diketahui nilai margin kontribusi. Nah, margin kontribusi itu merupakan hasil pengurangan pendapatan dari penjualan dengan biaya variabel. Untuk mencari nilai titik impas atau break even point ada 2 rumus di sini. Untuk BEP dalam rupiah kita menghitung dengan cara biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Untuk BEP dalam unit itu kita membagi biaya tetap dengan margin kontribusi per unitnya. Selanjutnya itu ada metode grafis. Grafis titik impas BEP mempunyai beberapa hal penting, yaitu selama harga jual melebihi biaya variabel maka penjualan yang lebih banyak akan menguntungkan perusahaan baik dengan meningkatkan laba ataupun mengurangi kerugian. Grafik biaya, volume, dan laba menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih terperinci perlu dibuat grafik dengan 2 garis terpisah, yaitu garis total pendapatan dan garis total biaya. Untuk yang pertama kita akan menentukan garis atau membuat garis
dengan perhitungan untuk garis pendapatan itu dengan mengalikan harga dengan unit. Kemudian untuk garis total biaya itu didapatkan dari biaya variabel per unit dikali jumlah unitnya, kemudian ditambahkan dengan biaya tetap. Untuk selanjutnya itu ada kurva BEP dengan menggunakan metode grafis seperti yang teman-teman lihat semua. Di sini ada kurva BEP-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponennya. Di sini yang pertama itu ada sumbu datar atau sumbu X. Itu menyatakan volume penjualan yang dapat dinyatakan dalam satuan kuantitas atau rupiah pendapatan penjualan. Untuk yang kedua yaitu yang sumbu tegak atau sumbu Y itu menyatakan pendapatan penjualan dan biaya dalam rupiah. Kemudian ada impas atau BEP itu terletak pada perpotongan garis pendapatan dan penjualan dengan garis biaya. Bila dari titik perpotongan tersebut ditarik garis ke arah sumbu X, akan diketahui pencapaian impas berdasarkan volume penjualan. Jika dari titik impas ditarik garis lurus ke daerah sumbu Y, maka akan diketahui pencapaian impas berdasarkan pendapatan penjualan. Selanjutnya, yang keempat itu ada daerah di sebelah kiri titik impas, yaitu bidang di antara garis total biaya dengan garis pendapatan penjualan merupakan daerah rugi karena pendapatan penjualan lebih rendah dari biaya total. Sedangkan daerah di sebelah kanan titik impas yaitu bidang di antara garis pendapatan penjualan dengan garis total biaya merupakan daerah laba karena pendapatan penjualan nilainya itu lebih tinggi dari total biaya. Seperti itu untuk penjelasan kurva BEP menggunakan metode grafis. Sekian pemaparan dari saya mengenai materi analisis break-even point. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.